Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ya, Oke, sebelum kita mulai video kali ini, seperti biasa, saya akan kembali perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Raihan Rizky Ramadhani dari kelas TIE 2023 dengan NIM 23051204147 dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dengan singkat tentang tema besarnya adalah memori komputer. Di dalamnya akan saya jelaskan apa itu pengertian dari memori komputer, fungsi, dan jenis memori komputer. Tentunya ini bagian dari tugas dan sebenarnya yang diminta adalah jenis-jenisnya doang. Cuma ya nggak kurang rasanya kalau dijelaskan jenis-jenisnya doang tanpa mengetahui apa itu memori komputer, sebenarnya fungsinya gimana gitu. Oke, jadi kita akan bahas secara keseluruhan aspeknya, tapi semoga bisa singkat ya. Oke, kita lanjut aja langsung. Oke, yang pertama di sini adalah pengertian, cara kerja, dan fungsi dari memori komputer. Oke, jadi pertama-tama apa sih memori komputer itu? Nah, memori komputer sendiri adalah sebuah perangkat keras ya. Jadi dia itu adalah sebuah hardware yang menyimpan data dan instruksi baik sementara maupun permanen. Ya, jadi di dalamnya nanti dalam memori komputer ya sebagaimana istilahnya yaitu sebuah memori. Ya, jadi dia bakal mengingat data dan instruksi yang baik itu input, output, ya, itu akan diingat oleh memori komputer, menyimpannya di dalam memori komputer. Nah, memori sendiri terdiri dari unit penyimpanan yang menyimpan data biner dalam bentuk bit. Ya, jadi tetap kembali ke data biner, data mesin, yang mana di dalamnya disimpan dalam bentuk bit. Nah, kemudian cara kerja memori komputer. Oke, di sini adalah bisa dibilang langkah-langkah kerja dari bagaimana memori komputer itu bekerja. Nah, yang pertama adalah data diubah menjadi angka biner dan disimpan dalam sel memori. Jadi, nah sebagaimana yang kita tahu bentuk data itu kalau yang kita lihat langsung itu ya misalkan itu sebuah gambar ya kita di mata kita itu yang ditampilkan sebuah gambar. Namun di dalam memori dia tersimpan dalam bentuk biner. Bentuk-bentuk datanya itu tersimpan dalam angka biner. Nah, kemudian kedua, lokasi memori dilacak oleh CPU untuk proses pembacaan dan penulisan data. Ya, jadi CPU ini nanti yang akan memproses data-data, mengambilnya dari memori. Kemudian chip memori berisi kapasitor dan transistor yang diatur dalam baris dan kolom. Nah, kemudian keempat, saat komputer dihidupkan, memori diperiksa untuk memastikan tidak ada error. Kelima, BIOS menyediakan informasi tentang boot, perangkat penyimpanan, dan lain-lain. Semuanya disiapkan oleh BIOS ya. Jadi dari komputer itu nggak bakal langsung diaktifkan, tapi melewati BIOS dulu. Kemudian yang keenam ada RAM membuat sistem operasi dari hard drive ke CPU. Memuat ya, RAM memuat sistem operasi dari hard drive ke CPU. Jadi nanti diambil dari hard drive semua, karena semuanya disimpan di hard drive, kemudian diambil ke CPU sama RAM. Kemudian terakhir adalah program yang dijalankan dimuat ke dalam RAM. Jadi itu cara kerja memori komputer ya, siklusnya. Kemudian di sini adalah fungsi memori komputer. Jadi apa aja sih fungsi memori komputer? Yang pertama menyimpan data dari input ke ALU ya. Nah, apa itu ALU? Nah, ALU sendiri adalah singkatan dari Arithmetic Logic Unit ya atau diartikan sebagai unit aritmatika dan logika ya. Yang mana ia adalah salah satu bagian dalam sebuah mikroprosesor yang fungsinya tentunya menghitung operasi hitungan aritmatika dan logika. Ya, contohnya di sana ada pengjumlahan, pengurangan, sedangkan logika kan ya ada AND, ada OR, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah ALU. Nah, kemudian yang kedua menyimpan instruksi dari perangkat input ya. Jadi misalkan ada input yang masuk, nah instruksinya disimpan di dalam memori. Nah, kemudian yang ketiga menyimpan file penting yang terkait dengan sistem operasi. Jadi semua file yang penting dari OS itu disimpannya juga di memori komputer. Kemudian menyimpan data semua aplikasi dan cache. Jadi semua aplikasi, semua cache, ya, semua data-data itu disimpannya di memori komputer. Kemudian digunakan untuk membackup data, karena untuk menyimpan data multimedia, ya bisa berupa foto, video, dan lain-lain.
Itu tadi adalah fungsi dari memori komputer. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada fitur-fitur dari memori komputer. Apa aja fitur-fiturnya? Yang pertama ada lokasi memori. Lokasi memori sendiri itu terdapat dua, yaitu internal dan eksternal. Nah, contoh yang internal di sini adalah memori utama, cache, dan register. Ya, kalau kita katakan ini termasuk satu paket di dalam motherboard. Itu memori yang dimasukkan ke dalam memori internal. Nah, sedangkan memori eksternal ini kasarnya adalah yang bisa dicopot pasang, ya, bisa dilepas pasang. Contohnya di sini ada USB, terus ada disk, ada CD, ada tape, ada HDD, ada SSD, nah, dan lain-lain gitu ya. Itu adalah memori eksternal. Kemudian kedua ada kapasitas memori ya. Jadi dalam memori tentunya punya kapasitasnya masing-masing. Nah, kapasitas memori sendiri diukur dalam byte untuk yang eksternal ya, di sana ada kilobyte, megabyte ya, itu dibentuk dalam byte atau word atau bit, ini harusnya ya, bit atau word atau word. Internalnya disimpannya dalam bentuk word. Nah, semakin besar, semakin baik performa dari memori tersebut. Ini karena tentunya dia semakin banyak data yang bisa lebih cepat diproses atau semakin banyak yang bisa ditampung datanya. Nah, kemudian ada unit transfer. Oke. Nah, unit transfer sendiri mengukur kecepatan baca tulis data ya, atau kita sebut dengan read dan write. Nah, unit transfer sendiri di internal dia disebut dengan apa? Di dalam internal unit transfer itu bentuknya word atau persatu datanya. Ya, jadi di sana pakainya menggunakan istilah bit. Jadi di sana ada ya ada kata-kata 8 bit, ada 16 bit, 32 bit, 64 bit. Nah, itu adalah bentuk memori internal. Dia diukurnya prosesnya satu persatu datanya. Nah, kemudian ada eksternal memori yang menggunakannya blok. Ya, karena apa? Karena eksternal memori itu data yang dimuat itu banyak banget. Jadi dia dimuatnya dalam bentuk blok. Karena di sana kan besar ya, ada bisa ukurannya bisa sampai megabyte, gigabyte ya. Kalau diproses satu-satu lama, makanya dia dibentuk dalam bentuk blok. Itu unit transfer ya tadi. Kemudian yang keempat adalah metode akses. Nah, di metode akses ini masih ada pembagiannya lagi, ada 4 ya. Satu, ada asosiatif akses, yang mana pencarian data berdasarkan alamat memori. Kemudian kedua, ada direct memory address, mengambil data langsung dari main memory. Ketiga, ada random access, artinya akses data secara acak. Jadi dia ambil datanya secara acak aksesnya. Kemudian ada sequential access, ya, membaca data secara berurutan. Kemudian yang kelima, kinerja memori. Ya, jadi bagaimana memori kinerjanya itu, satu, yang pertama adalah ada transfer rate, yaitu kecepatan transfer data dari atau ke memori. Transfer rate itu jadi yang biasanya kita dengar istilahnya Mbps, Gbps ya. Kalau di memori, misalkan nih sebuah SSD kecepatannya 7.500 Mbps. Nah, itu adalah kecepatan transfer rate dari atau ke memorinya, dari data tersebut. Kemudian yang kedua adalah memory cycle time, waktu total untuk mengakses blok pertama sebelum akses kedua. Dan yang ketiga ada access time, atau waktu baca tulis data pada RAM. Kemudian yang terakhir di sini ada sifat memori. Nah, sifat memori yang pertama adalah volatil, atau membutuhkan daya untuk menyimpan data. Jadi kalau misalkan dia tidak dialiri daya atau tidak dialiri listrik, maka memori tersebut mati atau tidak berfungsi. Dia nggak bakal bisa menampung data, nggak bakal bisa read atau write data, nggak akan ada input atau output dari memori tersebut. Karena apa? Karena dia nggak dialiri listrik. Sedangkan yang kedua ada non volatil, atau dia dapat, yaitu adalah memori yang dapat menyimpan data secara permanen. Tanpa daya pun datanya tetap akan tersimpan di dalam memori tersebut. Ya, di sini pemakaiannya untuk yang volatil itu biasanya di dalam RAM, dan yang kedua non volatil biasanya terdapat dalam ROM. Apa itu RAM atau ROM? Nanti kita akan bahas di jenis-jenis memori. Nah, jenis-jenis memori komputer. Nah, jenis-jenis memori komputer itu ada dua. Yang pertama ada memori primer, yang kedua ada memori sekunder. Nah, apa itu primer, apa itu sekunder? Nah, yang primer pertama adalah jenis yang digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Ya, jadi ketika komputernya nyala, itu
dia masuk ke dalam memorinya itu yang berjalan itu termasuk dalam memori primer. Yang mana dengan kata lain, jenis satu ini merupakan memori utama sistem operasi yang berinteraksi secara langsung dalam CPU, cache, dan auxiliary. Ya, jadi nggak pakai mediator, nggak pakai ada potongan, tapi dia langsung ke CPU, langsung nyambung-nyambung. Nah, kemudian yang kedua ada memori sekunder, yang mana dia adalah media ruang penyimpan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Jenis satu ini lebih dikenal dengan sebutan memori eksternal karena tidak diakses secara langsung oleh CPU. Meski relatif lebih murah dan mempunyai pendata dalam waktu panjang, namun memori ini umumnya lebih lambat daripada memori primer. Tentu itu bisa dibilang nggak bakal begitu terasa di zaman sekarang karena memori sekunder ini udah banyak yang jauh-jauh kencang sekali kecepatannya. Oke, nah dari kedua jenis ini masih ada pembagiannya lagi, contoh-contoh dari masing-masingnya. Ya, contoh-contoh dari memori primer dan memori sekunder. Apa aja contoh-contohnya? Kita langsung masuk ke nomor pertama ya, memori primer. Nah, di memori primer itu di sini contohnya cuma ada dua. Yang pertama ada RAM dan ada ROM. Nah, mungkin ini udah familiar banget dari istilahnya. RAM sendiri itu adalah yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang digunakan oleh CPU dan sifatnya volatil. Jadi, ketika dia ada daya, tidak ada listrik yang masuk untuk memberikan daya kepada RAM tersebut, maka tentu dalam RAM itu semua isi RAM itu hilang. Hmm. Dan fungsi RAM ini sendiri untuk eh, menampung data-data yang sedang berjalan, yang sedang diproses oleh CPU, itu RAM. Kemudian yang kedua ada ROM. Ini menyimpan data secara permanen, sistem operasi ini biasanya punya integrasi langsung ke motherboard, dan dia sifatnya non volatil. Ya, jadi nggak bakal hilang walaupun nggak dimatikan. Nah, kemudian yang kedua, contoh-contoh dari memori sekunder. Apa aja? Di sini lumayan banyak dan sebenarnya banyak lagi, lebih banyak lagi. Tapi ini contoh-contoh yang lebih sering ditemukan di kehidupan sehari-hari di dalam pemakaian ini paling banyak ditemukan. Dan mungkin ada beberapa istilah yang masih agak asing, cuma ya ini contoh-contoh sedikit contoh. Yang pertama ada hard disk, ya, atau mungkin lebih kenal HDD atau hard disk yang mana aja. Nah, dia adalah salah satu bentuk memori sekunder yang mana dia dapat menyimpan data secara permanen dalam sebuah piringan magnetik. Nah, di piringan magnetik ini dia tuh bergerak terus. Dan dia biasanya punya kapasitas besar dan kecepatan yang sedang. Nah, hard disk ini biasanya paling banyak dipakai oleh PC ataupun laptop dan sebagainya. Karena memang daya tahannya lama, tapi dia punya resiko rusak karena bantingan. Dia salah satu hardware yang punya yang lumayan rapuh ya istilahnya. Karena piringan hitamnya ini nggak boleh sampai ada kerusakan sedikit pun supaya bisa tetap terus berjalan. Kemudian yang kedua ada USB. Ya, USB sendiri adalah perangkat portable untuk menyimpan data. Ini salah satu bentuk memori yang sekunder yang portable yang kecil. Bisa dibawa kemana-mana. Dia mempunyai kapasitas yang sedang dan kecepatannya pun juga sedang. Ya, oh ya, sebagaimana hard disk sebelumnya, biasanya kecepatannya itu nggak begitu cepat. Karena kalau hard disk sendiri, alasannya adalah karena dia mengandalkan piringan magnetik untuk menyimpan data. Dan dia cara kerjanya adalah dengan mencari dari piringan magnetik itu. Makanya kecepatannya pun nggak bisa begitu cepat, dia sedang aja. Sedangkan kalau USB, ya karena ukurannya yang kecil, dia mengandalkan porsi yang lebih kecil, maka kecepatannya pun juga sedang. Kemudian di sini ada CD. Ya, ini mulai banyak ditinggalkan di zaman ini, terutama di masa sekarang. Ini CD menyimpan data permanen menggunakan sinar laser. Jadi di dalam piringannya ini terdapat data-data yang diukir dan dia dibacanya oleh laser, baik ditulis ataupun dibacanya pakai laser. Kapasitasnya sedang, kecepatannya pun sedang. Kemudian keempat, cache.
Cache sendiri adalah memori sementara yang kecil dan cepat dekat CPU, menyimpan instruksi data yang sering digunakan. Ya kalau sekarang tuh gampangnya cache itu biasanya integrasi langsung dengan CPU ya. Kalau cache secara terpisah sih ada. Contohnya kayak Intel Optane memori itu harusnya sebuah cache ya harusnya juga sebuah memori cache. Tapi biasanya kalau sekarang CPU sendiri itu punya integrasi memori cache. Nah, di dalamnya nanti menyimpan instruksi data yang sering digunakan. Jadi misalkan Anda itu sering menyalakan Windows menggunakan hal ini, itu nanti disimpan di cache dulu. Jadi dia bakal munculnya lebih cepat gitu. Dan dia sifatnya sementara, jadi cache itu selalu dinamis, jadi selalu bisa berganti-ganti isinya. Kemudian yang kelima ada register. Ini nggak sesuai gambar, tadi cache juga nggak bisa digambarkan sebenarnya. Ini cuma biar ada gambarnya aja. Itu adalah memori tercepat dan terkecil, menyimpan instruksi data dan alamat memori. Ini biasanya register ini terintegrasi langsung dalam motherboard. Kemudian yang keenam, yang paling terakhir adalah SSD. Ini yang paling banyak dijumpai di masa sekarang dan berseliweran di mana-mana, yang mana SSD sendiri adalah bisa dibilang salah satu pengganti hard disk, yang mana dia menyimpan data permanen menggunakan memori flash, yang mana kapasitasnya sedang tapi kecepatannya tinggi. Ya, sekarang kalau mau cepat banget ini SSD, pakainya SSD. Dia kenceng banget, bahkan mengalahkan semua bagian ini. Tentunya bukan cache sama register karena dia tidak menyimpan data secara permanen ya. Kalau di dalam memori yang penyimpanannya secara permanen, SSD paling kencang. Cuma emang kapasitasnya nggak bisa begitu besar. Ya kayak hard disk yang seingat saya itu udah ada hard disk 100 terabyte dan itu besar banget. Sejauh ini SSD itu yang saya temukan cuma 4 terabyte, tapi dia kencang. Biasanya hard disk ini untuk penyimpanan jangka panjang gitu. Kalau SSD ini penyimpanannya ya bisa dibilang bukan untuk jangka panjang banget. Dan hard disk ini biasanya dipakainya di eh, apa sih namanya? Biasanya hard disk ini dipakainya di workstation ataupun di server ya, dipakai di server. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat dari macam-macam memori, kemudian pengertian memori, dan cara kerjanya, fungsinya apa aja. Ya, mungkin nggak bisa begitu menerangkan secara spesifik, karena bagaimanapun ilmu saya masih terbatas. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.